Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Kembali kita berkumpul untuk berdoa bersama-sama malam hari ini. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah menolong menyertai dalam segala aktivitas kita, dalam segala kegiatan kita, rumah tangga kita, pekerjaan, semuanya aman dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri untuk kita sama-sama masuk dalam doa malam hari ini. Dan untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pengurapan penyertaan Tuhan sepanjang doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang tetap boleh kami rasakan sampai hari ini. Dan kami tahu Tuhan akan menyertai hidup kami sampai seumur hidup kami. Malam hari ini setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami mau datang membawa hidup kami, membawa pujian penyembahan kami malam hari ini, berdoa, bersyafaat di hadapan Tuhan, untuk kami boleh sama-sama rindu bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu malam hari ini, bahkan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan live streaming malam hari ini, Tuhan yang memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya, biar kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Saat Ku Menyembah-Mu.
mereka menjadi pengakuan kami bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi masuk dalam pujian penyembahan, bahkan dalam doa-doa kami. Biar kiranya Tuhan yang memberkati sepenuhnya. Bapa, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan apapun keadaan mereka hari-hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, menyertai dalam segala aktivitas, dalam segala pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di pihak kami, bahkan Engkau akan menyertai hidup kami. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami doakan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Dalam situasi-situasi hari-hari ini yang semakin sulit, biarlah kami berdoa terus memohon kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang memberkati umat-Mu dalam segala hal, kerinduan, doa dan harapan mereka. Biarlah semuanya itu kami kembalikan hanya untuk memuliakan Tuhan. Ajar kami Bapa, untuk kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, untuk kami boleh semakin merindukan Tuhan. Kami haus akan Tuhan bagaikan tanah yang gersang yang merindukan air. Demikianlah setiap jiwa kami haus akan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan di gereja, dari gembala sidang, para pemimpin kami, dari pusat sampai daerah. Tuhan yang terus menolong mereka, visi yang daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Biar Engkau terus yang berikan atas para pemimpin kami ini, hingga gereja-Mu tengah-tengah bangsa ini boleh semakin berdampak. Gereja-Mu boleh membawa terang, membawa garam bagi dunia ini, sehingga Nama boleh terus dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang terus turut campur tangan atas setiap pelayan hamba-hamba-Mu. Tuhan yang turut campur tangan atas setiap aktivitas hamba-hamba-Mu, sehingga Nama boleh semakin diagungkan atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu. Biar setiap kami yang mendengarkan, yang menyaksikan live streaming malam hari ini diberkati, dan kami semua hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Saya ajak Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya. Saya bacakan untuk kita semua. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membacanya dari ayat yang ke-13. Ayat-ayat ini pada mulanya ditulis oleh Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel yang terus-menerus meninggalkan Tuhan dan melacur kepada ilah-ilah lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13 kita sudah membacanya. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian dari Alkitab ini, kalau kita sudah membaca bagian dari Alkitab ini, seharusnya mengusik setiap kita, seharusnya mengusik setiap hati kita yang membacanya. Ayat-ayat ini menusuk dan membuat hati kita tidak tenang. Seharusnya
ayat-ayat ini yang tadi sudah kita baca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Seharusnya ketika kita membaca bagian dari Alkitab ini, hati kita merasa terusik. Ketika kita membaca ayat ini, kita merasa tertusuk dan membuat hati kita tidak tenang. Mengapa? Ada pertanyaan di situ. Mengapa? Karena sebagai orang-orang Kristen, kita selalu beribadah setiap hari Minggu di gereja. Kita selalu menyanyikan lagu-lagu pujian, lagu-lagu yang mengagungkan nama Tuhan. Perlu digarisbawahi. Namun, apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan? Apakah hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan? Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati? Atau kita hanya beribadah karena hal tersebut sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita? Setiap hari Minggu kita berangkat pagi, yang berangkat pagi. Hari Minggu sore kita berangkat sore. Atau saat pandemi virus seperti ini, dari bulan Maret tahun lalu sampai hari-hari ini, ketika ada fenomena live streaming sudah membuming, apakah ketika kita mengikuti live streaming itu hanya untuk gaya-gayaan, pasang status, mengikuti ibadah live streaming, tidak dari hati yang tertuju kepada Tuhan? Itu pertanyaan untuk setiap kita. Apakah kita sudah memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita? Atau kita hanya beribadah karena hal tersebut sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita? Ada yang dari kecil sudah mengikuti sekolah minggu, ibadah pemuda, sampai ibadah setiap hari Minggu, ibadah umum. Kita sudah lakukan bertahun-tahun. Apakah itu sebagai rutinitas kita? Atau kita sungguh-sungguh hati kita tertuju kepada Tuhan? Itu pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Di atas sudah dikatakan bahwa kitab ini ditulis oleh Yesaya dan ditujukan kepada bangsa Israel yang terus-menerus meninggalkan Tuhan dan melacur kepada ilah-ilah lain. Di sana dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Malam hari ini kita belajar dari kitab Yesaya. Nabi Yesaya menuliskan kitab ini untuk orang-orang Israel yang beribadah, yang hatinya kepada ilah-ilah lain, yang terus-menerus meninggalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan manusia, tradisi pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 4 ayat 24 di situ dikatakan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan segenap hati kita. Merupakan suatu kekejian bagi Tuhan, di garis bawah, merupakan suatu kekejian bagi Tuhan ketika seseorang bersikap munafik dan tidak jujur dengan menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan kata-kata manis agar ia seolah-olah meninggikan nama Tuhan, padahal sama sekali tidak ada rasa syukur dan hormat kepada Tuhan di dalam hatinya. Kita berangkat ke gereja, kita memuji Tuhan, kita menghafalkan berpuluh-puluh lagu, bahkan beratus-ratus lagu, kita menyanyikannya dengan suara yang lantang. Tapi ketika hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, hidup kita sepenuhnya tidak menyembah Tuhan, percuma. Tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan merupakan suatu kekejian bagi Tuhan ketika seseorang bersikap munafik, berangkat menyanyikan berpuluh lagu, 1-2 lagu menyanyikan dengan suara lantang, dengan hafal, dengan lirik yang pas, tapi ketika hatinya jauh daripada Tuhan, ketika hatinya tidak tertuju pada Tuhan, suatu kekejian di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini bersama-sama belajar menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama malam hari ini.
Kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar sungguh-sungguh. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar Tuhan dapat melihat ke dalam hati manusia, dan perbuatan yang terlihat tidak dapat menutupi kegelapan hati seseorang di mata Tuhan. Tuhan dapat melihat setiap hati kita. Tuhan dapat melihat ke dalam hati manusia, dan perbuatan yang terlihat tidak dapat menutupi kegelapan hati seseorang di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati kita, ketika hati kita bersih, kehidupan terpancar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan sumber dari kehidupan. Jaga setiap hati kita, supaya hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara tadi mengikuti dari awal, kita ujian di tempat ini, listrik padam, tapi tidak menyurutkan setiap hati kita untuk belajar bersama-sama malam hari ini. Lebih dan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Hidup kita, penyembahan kita, semuanya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar, semua yang kita lakukan berasal dari hati kita. Ketika kita beribadah, hendaknya hati kita dipenuhi dengan rasa syukur atas pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, belajarlah kita mensyukuri setiap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh mengerti, memahami apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, maka pujian yang sesungguhnya, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita meninggikan nama Tuhan, itu yang berasal dari dalam hidup kita, yang berasal dari dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar bersama-sama lebih lagi tertuju pada Tuhan. Hati kita, penyembahan kita, pujian yang kita keluarkan itu sungguh-sungguh yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan mulut saja kita menyanyikan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Jangan. Malam hari ini kita berdoa, tidak ada syarat khusus untuk jemaat Tuhan di gereja Sokit. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya kita memuji Tuhan, semuanya kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati kita tertuju pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat ini juga dikatakan, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalimat ini menunjukkan bahwa ibadah orang Israel tidak berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan pengajaran manusia yang terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya ibadah menjadi suatu rutinitas yang telah mereka hafalkan. Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita, pribadi lepas pribadi, jangan ibadah yang kita jalani setiap minggu itu hanya menjadi sebuah rutinitas. Jangan, tapi biarlah ibadah yang kita jalani, ibadah yang kita ikuti setiap minggunya, itu adalah setiap kerinduan hati kita untuk memuji, kerinduan hati kita untuk menyembah Tuhan, kerinduan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah seharusnya didasari oleh Alkitab, karena Alkitab merupakan firman Tuhan yang merupakan suatu kebenaran, dan kita harus beribadah di dalam kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dengan setiap apa yang hanya kita hafalkan, hanya setiap apa yang sudah kita lakukan setiap minggunya. Tidak, biarlah ibadah yang kita lakukan itu semua dari dalam hati kita, dengan kerinduan yang sangat kita datang ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang dirindukan Tuhan, hati kita yang menyembah. Yang dirindukan Tuhan itu hati kita yang menyembah, bukan sekedar mulut kita yang memuji, dan bukan hafalan kita. Yang terpenting adalah hati kita. Malam hari ini kita bersama-sama belajar menjadi pribadi yang selalu intim dengan Tuhan, menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita didapati menjadi orang munafik di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini, 13 hari kita sudah masuk tahun 2021. Mari kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi, ketika kita didapati kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, penyembahan kita, pujian kita, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap hati kita
tertuju pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Setiap kami Tuhan yang mendengarkan malam hari ini, berkati setiap kami ya Bapa. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh tertuju kepadamu ya Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau. Hati yang sungguh-sungguh memuji Engkau ya Bapa. Bukan hanya dengan mulut kami menghafalkan setiap lagu-lagu. Bukan hanya dengan tradisi kami, rutinitas kami berangkat ibadah. Tapi jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu secara khusus di GBI Sokit ya Bapak, umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Sokit. Kami menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu. Kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ketika Engkau menemui hati kami Tuhan, hati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kami, itu semua yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersama-sama belajar ya Bapak. Berkati hidup kami Tuhan, berkati hati kami ya Bapa, berkati setiap kami, supaya kami dapat ditemui, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan-Mu. Berkati malam hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keluarga ini, Bapak Ratno dan juga Ibu Yohana Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, berkati Bapak Ratno, Ibu Yohana, apapun Tuhan, pelayanan usaha pekerjaan yang dikerjakan Tuhan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam doa malam-malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapak. Secara khusus di GBI Sokit Tuhan, apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, berkati Engkau yang memberkati secara luar biasa ya Tuhan. Berikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, keberhasilan selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, inilah doa ungkapan syukur kami untuk permohonan kami. Roh Kudus, terangi hati kami sehingga kami dapat benar-benar mengerti, memahami, menangkap setiap apa yang sudah kami baca dan dengarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami, doa yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.